Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi keperawatan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu tindakan medis yang sering kita temui di rumah sakit, yaitu pemasangan infus. Tapi sebelum masuk ke cara pemasangannya, yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya pemasangan infus. Pemasangan infus merupakan salah satu tindakan keperawatan dalam pemberian terapi cairan atau obat melalui pembuluh darah. Tindakan ini termasuk prosedur invasif yang dilakukan dengan teknik aseptik, yaitu dengan menusukkan kateter ke dalam vena menggunakan over the needle catheter atau OMC. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari pemasangan infus? Pemasangan infus bertujuan untuk mempertahankan atau menggantikan cairan tubuh. Selain itu, infus juga bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen darah, serta sebagai jalur pemberian obat. Selanjutnya, kita akan membahas kapan sih infus perlu dipasang. Pemasangan infus diindikasikan pada pasien yang mengalami dehidrasi, shock, atau kondisi lain yang membutuhkan terapi cairan dan obat secara intravena. Nah, selanjutnya ada kontraindikasi pemasangan infus nih. Adapun kontraindikasi lokasi pemasangan infus meliputi area dengan peradangan, infeksi, flebitis, vena rapuh, edema berat, serta kondisi pasien tanpa indikasi jelas. Pemasangan infus juga kontraindikasi relatif pada pasien gagal jantung dan penyakit ginjal kronik karena berisiko overload cairan dan gangguan elektrolit, sehingga harus dilakukan sangat selektif dan sesuai SOP. Selain itu juga dengan gangguan pembekuan darah, koagulopati. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis IV catheter yang sering digunakan dalam pemasangan infus. IV catheter adalah selang kecil yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena sebagai jalur masuk cairan atau obat ke dalam tubuh. IV catheter memiliki beberapa ukuran dan jenis yang dibedakan berdasarkan warna dan diameter, atau yang biasa disebut dengan gauge. Semakin kecil angka gauge-nya, maka semakin besar ukuran kateternya. Pemilihan ukuran kateter infus disesuaikan dengan kondisi pasien dan kebutuhan terapi. Kateter warna oranye ukuran 14 gauge digunakan pada kondisi trauma, gawat darurat, dan bedah mayor. Kateter warna abu-abu ukuran 16 gauge digunakan untuk transfusi darah cepat dan resusitasi cairan. Kateter warna hijau ukuran 18 gauge digunakan umum pada pasien dewasa dengan kebutuhan aliran cepat. Kateter warna merah muda ukuran 20 gauge merupakan ukuran standar untuk infus rutin pada pasien dewasa. Kateter warna biru ukuran 22 gauge digunakan pada vena kecil atau rapuh, seperti pada lansia dan anak. Kateter warna kuning ukuran 24 gauge digunakan pada bayi dan anak kecil. Kateter warna ungu ukuran 26 gauge digunakan khusus untuk neonatus atau bayi prematur. Setelah mengenal IV catheter, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis cairan infus yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan. Secara umum, cairan infus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu cairan kristaloid dan koloid. Cairan kristaloid mengandung air, elektrolit, dan gula, seperti ringer asetat, ringer laktat, natrium klorida 0,9%, serta dextrose. Sedangkan cairan koloid mengandung molekul besar yang berfungsi mempertahankan tekanan onkotik, seperti albumin, gelatin, dan dextran. Selanjutnya, sebelum melakukan pemasangan infus, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Persiapan alat dan bahan yang lengkap dan steril sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pasien. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan infus meliputi pengalas, manset atau torniket, alkohol swab, plester, hipafix, gunting, bengkok, infus set, cairan infus, aboket, handscoon steril, dan yang terakhir ada safety box. Setelah semua alat dan bahan siap, sekarang saatnya kita masuk ke prosedur pemasangan infus. Langkah pertama, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu.
Lalu siapkan semua alat dan cairan infus sesuai prosedur. Kebersihan itu kunci ya. Selanjutnya, pasang infus set pada cairan infus. Alirkan cairan hingga tidak ada udara di dalam selang, kemudian tutup klem agar aman. Setelah itu, pasang pengalas dan gunakan sarung tangan steril sebelum memulai tindakan. Berikutnya, pilih vena yang tepat, dimulai dari bagian distal ke proksimal. Bebaskan lengan pasien, lalu pasang torniket sekitar 5 hingga 15 cm di atas lokasi penusukan. Anjurkan pasien untuk mengepalkan tangan, kemudian bersihkan area penusukan menggunakan alkohol dan tunggu hingga kering. Setelah siap, lakukan penusukan jarum dengan sudut kurang lebih 30 derajat sampai terlihat aliran darah. Jika sudah, masukkan kateter dengan perlahan, lalu lepaskan torniket. Kemudian, buka klem infus hingga cairan mengalir dengan lancar. Lakukan fiksasi jarum dan selang infus menggunakan kasa dan hyperfix agar tetap aman dan nyaman. Terakhir, atur kecepatan tetesan infus, tempelkan stiker tanggal pemasangan, dan tutup tindakan dengan cuci tangan kembali. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemasangan infus bisa dilakukan dengan aman, rapi, dan nyaman bagi pasien.